Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joko Prastio, nomor BP 1910251004, dan sini saya sedang berada di lahan milik Bapak Denny yang berada di Desa Batang Sangir, Kecamatan Kayaro, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Dan di sini saya akan mengamati bagaimana gejala serangan bakteri pada tanaman kentang. Ralstonia solanacearum merupakan salah satu patogen tanaman, terutama tanaman pangan dan hortikultura yang secara ekonomis sangat merugikan petani. Penyakit layu bakteri yang disebabkan oleh Ralstonia solanacearum merupakan penyakit yang sangat berbahaya pada tanaman kentang. Bakteri ini dapat menyerang semua umur tanaman. Ralstonia solanacearum merupakan bakteri dengan motil gram negatif. Organisme ini tumbuh secara aerobik dan tidak membentuk endospora. Sel berukuran 0,5 sampai 0,7 kali 1,5 sampai 2,0 mikrometer dan tidak berkapsul. Ralstonia solanacearum bersifat katalase positif, oksidasi positif, dan mereduksi nitrat. Menurut Yanti dan Resti tahun 2008, serangan berat oleh bakteri Ralstonia solanacearum ini dapat mengakibatkan persentase serangan mencapai 80% di Kabupaten Kerinci dan 50,5% di Kabupaten Solok. Menurut Hayward tahun 1994, Ralstonia solanacearum memiliki wilayah sebar hampir di seluruh dunia, terutama di daerah tropik dan subtropik, mulai dari dataran rendah hingga dataran tinggi hingga 2500 mdpl. Berdasarkan kisaran inangnya, strain Ralstonia solanacearum dikelompokkan menjadi 5 ras, yaitu ras 1 sampai ras 5, dan memiliki kisaran inang lebih dari 400 spesies tanaman yang terdiri dari lebih dari 80 famili. Temperatur yang tinggi dan kelembaban tanah yang tinggi umumnya mendukung Ralstonia solanacearum, kecuali strain ras 3 tertentu yang bersifat patogen pada tanaman kentang dan mampu tumbuh dengan baik pada suhu yang lebih rendah. Sumber inokulum untuk lahan pertanian dan cara penyebarannya meliputi irigasi, air, gulma atau rumput, tanah, bahan tanam yang terkontaminasi, bahan perbanyakan vegetatif yang terinfeksi secara laten, dan peralatan pertanian yang terkontaminasi. Setelah terbentuk di lapangan, penyebaran dari tanaman ke tanaman lain terjadi ketika bakteri berpindah dari akar tanaman yang terinfeksi ke akar tanaman yang sehat melalui lubang alami atau luka pada akar tanaman. Saat bakteri mencapai elemen xilem dan menyebar ke dalam tanaman, maka mereka akan berkembang biak. Setelah terbentuk di pembuluh xilem, bakteri dapat memasuki ruang antar sel parenkim di korteks dan empulur di berbagai area tanaman, sehingga tanaman yang terserang akan layu dan akhirnya mati. Pengendalian yang dapat dilakukan yaitu pengendalian secara kultur teknis, fisik, biologi, mekanik, dan kimia. Namun, pengendalian yang sering dilakukan oleh petani di daerah Kerinci yaitu secara kimia dengan mengaplikasikan pestisida. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.